Baik, selamat datang kembali di channel Ilham Gajah, tentunya channel edukasi. Kali ini kita akan belajar simulasi dan komunikasi digital untuk kelas 10, semua program kalian. Kali ini kita akan belajar bab 5, komunikasi daring. Bagian A, jenis komunikasi daring. Sebelumnya kita sudah belajar apa itu komunikasi dan apa saja jenis-jenisnya. Sebagai review bahwa komunikasi adalah salah satu metode menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain melalui media tertentu. Yang mana kalau kita artikan secara terminologi, komunikasi yang dahulu kita berorientasi secara langsung, yakni mengharuskan seseorang bertemu langsung dengan lawan bicara, namun kali ini telah digeser dengan perkembangan teknologi yang tidak mengharuskan seseorang bisa bertemu atau melakukan komunikasi. Di sini ada dua jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring secara sinkron atau serempak. Karakteristik utamanya adalah dilakukan pada waktu yang bersamaan oleh pengirim data dan penerima data secara real time. Yang kedua, komunikasi daring secara asinkron atau tidak serempak. Komunikasi digital ini dilakukan secara tidak langsung dan mengalami masa jeda atau masa tunda, seperti email. Nah, di sini ada macam-macam komunikasi daring sinkron atau serempak. Yang pertama, chatting. Ini merupakan salah satu aplikasi sebagai sarana mengobrol melalui pesan instan pengganti SMS. Dengan chatting, Anda dapat mengirim teks, gambar, emoji, audio file, dan video file. Atau lebih kompleksnya misalnya Yahoo, Messenger, NetMeeting, WhatsApp, Telegram, hingga BBM. Yang kedua ada teleconference. Ini chatting berupa voice call yang dilakukan secara bersama-sama dan serempak oleh beberapa orang sekaligus. Contohnya WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Yang ketiga ada video conference. Metode berkomunikasi dengan sambungan data audio dan video, yang artinya pengguna satu dengan yang lain seolah-olah berhadapan secara langsung, seperti Skype, Hangout, Kisco Webex, You Meet Me, dan Big Blue Button. Nah, di sini ada beberapa persyaratan komponen agar komunikasi daring berjalan dengan baik. Yang pertama, hardware. Ini lebih kepada perangkat keras yang dapat dioperasikan sebagai sarana komunikasi seperti komputer, ponsel pintar atau smartphone, dan laptop. Yang kedua adalah software. Ada perangkat lunak yang dapat dioperasikan melalui antarmuka atau graphic user interface. Yang ketiga ada brainware. Ini adalah kemampuan atau soft skill dari pengguna untuk memakai teknologi itu. Dan yang keempat adalah saluran transmisi internet, yang artinya bahwa dari semua alat atau berjalannya dengan baik komunikasi ini, faktor utama yang paling penting di sini adalah saluran transmisi atau internetnya. Bagian B, surat elektronik atau surel
atau email. Apa itu email? Email itu adalah singkatan dari electronic mail, yang artinya surat elektronik atau surel. Nah, seperti apa contoh daripada surat elektronik itu? Contohnya seperti ini. 10_tkj_john_2021@gmail.com. Nah, format ini mempunyai penjelasan. Yang pertama, dari 10 sampai 2021, ini adalah identitas atau akun surel yang terdaftar di mesin mail server. Selanjutnya 8, ya, menunjukkan format standar alamat surel yang merujuk pada pengalamatan sebuah domain tertentu. Selanjutnya ada Gmail. Gmail adalah identitas dari nama mesin mail server yang menyediakan layanan mailbox terhadap user. Dan yang terakhir adalah com. Ini adalah domain paling top atau top domain. Nah, di dalam Gmail ada menu dashboardnya, ada 18. Yang pertama Composed, daftar surel, settings, to, content, subject, discard draft, insert emoji, insert link, insert photo, insert file using drive, attach files, formatting options, send, phone calls, hangouts, hangouts contacts, and menu kerja surel. Seperti apa tampilannya? Seperti ini. Inilah tampilan jika kita sudah masuk ke dalam email kita. Yang pertama, Compose. Ini digunakan untuk menuliskan dan mengirimkan surat elektronik baru, yang artinya jika diklik maka akan muncul new message. Yang kedua ada daftar surat elektronik yang tersimpan pada kotak masuk atau inbox. 3. Ada settings. Ini digunakan untuk mengatur properti dalam surat elektronik. Yang keempat, to atau recipients. Ini digunakan untuk isian yang berisi alamat surat elektronik tujuan. Kepada siapa kita mau kirim. Misalnya, nanti ada tugas atau apapun itu akan dikirim melalui ini. Dengan cara kita mengetikkan alamat email atau alamat surat elektronik daripada orang yang kita tuju. Selanjutnya ada subject. Ini merupakan kolom yang berisi judul surat elektronik yang dikirimkan. Misalnya biodata. Selanjutnya ini ada konten. Ya, ini merupakan isi surat elektronik yang dikirimkan. Ya, bisa berupa teks, file, audio, dan lain-lain. 7. Ini adalah discard draft. Ini untuk menghapus draft surat yang sedang ditulis tetapi belum dikirimkan. Yang ke-8 ada insert emoji. Ini berguna untuk menyisipkan emoji pada konten surat elektronik. 9 ada insert link. Ini berguna untuk menyisipkan link URL tertentu ke dalam konten surat elektronik. 10. Insert photo. Ini untuk menambahkan gambar dalam surat elektronik. 11. Ini insert files using drive. Ini berguna ketika kita menambahkan file yang kita ambil dari Google Drive. Yang ke-12, attach files. Ini berguna untuk melampirkan file dari komputer lokal kita. Misalnya kita sudah menyimpan file kita di local D, maka kita menekan attach files, maka kita akan diarahkan untuk mengambil daripada
file yang hendak kita kirim. Yang ke-13 adalah formatting options. Ini berfungsi untuk mengatur format font yang ditulis pada surat elektronik. 14 ada send. Ini berguna untuk mengirim surat elektronik beserta isi dan lampirannya ke alamat surat elektronik tujuan. 15 ada phone calls. Ini merupakan log daftar panggilan menggunakan fitur Hangout. 16 ada Hangout Conversation. Ini merupakan history percakapan Hangout. 17 itu adalah Hangout Contacts, yaitu daftar kontak surat elektronik yang tergabung dengan Hangout. Dan yang terakhir adalah menu kerja surat elektronik. Di situ ada inbox, start, important, send mail, draft, all mail, and trace. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat akun Gmail. Sekarang kita buka Google Chrome, maka kita coba ketik di sini google.com, kemudian pada pencarian, selanjutnya kita buat akun Gmail. Kita pilih yang bagian ini, Google Account atau akun Google. Selanjutnya kita pilih buat akun. Nah, setelah kita buat akun, maka akan ada format isian di sini. Nama depan. Kita buat nama depannya misalnya 10 TKJ. Kemudian nama belakangnya SMK. Nah, di sini nama penggunanya kita buat 10 underscore TKJ underscore, ini kita buat nama ya, nama underscore 2021@gmail.com. Nah, selanjutnya adalah kita membuat sandi. Di sini sandinya kita menggunakan minimal 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Ya, kita buat misalnya passwordnya 11, kita tampilkan saja 11 bulan 2 2021. Nah, kita tambahkan di depannya F atau Februari 11/02/2021, kemudian kita akhiri dengan tanda seru atau simbol. Nah, kita konfirmasi lagi, kita tambahkan lagi F 11/02/2021 tanda seru. Nah, yang di sini tadi tidak diizinkan ini. Kita awaskan saja ini. Oke, kemudian kita langsung berikutnya. Oke, selanjutnya kita isikan nomor handphone. Ya, kita isikan nomor handphone. Oke, setelah itu ini dikosongkan saja, kemudian tanggalnya. Nah, di sini pada bagian gender atau jenis kelamin, ini wanita, pria, tidak ingin diberitahu, dan custom. Kita pilih pria. Kalau misalnya wanita, silakan pilih wanita. Selanjutnya berikutnya.
Nah, di sini ada perintah. Kalau di Google Chrome ini langsung ada perintah untuk save supaya kita tidak lupa nantinya. Kita save saja ya. Kemudian kita kirim. Nah, di nomor yang sudah kita masukkan tadi akan ada SMS dari Gmail. Ya, sudah masuk. Dan pastikan bahwa nomor Anda berada di samping Anda. Artinya ketika Anda membuat akun nanti, maka secara otomatis Anda dapat langsung mengentry pada bagian verifikasi ini. Langsung klik verifikasi. Nah, di sini pada bagian ini kita bisa menambahkan nomor supaya tidak sembarangan orang masuk pada akun Gmail kita. Yang artinya ketika ada orang yang masuk ke akun Gmail kita, maka akan diminta kode yang dikirimkan melalui nomor yang sudah kita sampaikan tadi atau kita berikan tadi. Nah, di sini kita bisa tambahkan pada opsi lain. Nah, kita bisa menambahkan nomor telepon. Kita bisa menambahkan nomor telepon untuk keamanan akun dan panggilan video lainnya. Nah, jika tidak, artinya kita tambahkan saja nomor telepon ya. Kita klik selesai. Nah, selanjutnya, langkah terakhir adalah kita menyetujui kebijakan yang ada di dalam gmail.com. Artinya apapun kebijakan-kebijakannya kita setuju. Kalau setuju, kita klik setuju. Maka secara otomatis akan kita diarahkan pada dashboard akun Gmail kita. Di sini ada beranda, ada info pribadi. Nah, di info pribadi kita masih bisa mengubah daripada nama kita. Misalnya tadi kita berikan 10 TKJ, masih kita diberikan kesempatan untuk mengubah. Nah, kita bisa masih mengubahnya di sini, kemudian kita simpan. Begitu juga dengan tanggal, jenis kelamin, dan kata sandinya. Oke, posisinya seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah kita mau mengirim atau menerima pesan. Nah, pada titik yang 9 ini, yang muncul aplikasi Google, kita klik, kemudian kita klik pada Gmail. Kita try again. Kalau muncul seperti itu, kita langsung try again. Nah, ini adalah dashboard daripada akun Gmail kita. Nah, karena ini baru, maka kita masih diberikan petunjuk-petunjuk. Nah, misalnya kita mau mengirim sesuatu kepada seseorang atau mengirim tugas kepada guru kita, maka langkah yang pertama adalah kita klik pada tulis. Kalau di versi bahasa Inggrisnya compose, ya, compose. Kita klik satu kali. Nah, di sini ada kepada atau to atau recipient atau penerima. Nah, ini saya punya ada email jagete2018@gmail.com. Kemudian apa nama subjeknya atau apa nama tugasnya? Tugasnya adalah cara mengirim tugas melalui email. Nah, di sini ada konten apa yang mau dikirimkan. Misalnya sebagai siswa, saya sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, tentunya ada lampiran daripada ini. Lampirannya apa? Nah, Anda bisa menambahkan atau kita bisa mengubah lagi ini di bagian format. Ya, kita coba ubah lagi formatnya, misalnya lebar seperti ini. Ya, bagian format. Kemudian ini bagian attachment. Misalnya file kita adalah dari Word atau Excel, PDF atau lainnya. Kita coba klik pada attach atau lampirkan file.
maka kita akan diarahkan pada komputer atau penyimpanan data yang kita ingin kirim. Contoh ini, saya mengirim untuk webinar besok. Kemudian saya pilih, kemudian saya open, maka secara otomatis akan masuk pada bagian konten, dan ini adalah lampirannya. Nah, kalau ini adalah kita menyisipkan link yang sudah kita copy. Ini emoji, misalnya kita memberikan emoji ini senyum atau ketawa. Oke, kita pilih, ada 2 emojinya. Kemudian ini kita misalnya mengambil file dari Google Drive, dan ini kita bisa menyisipkan foto. Misalnya kita coba foto ya, kita ambil foto, kita coba pilih. Nah, gambarnya misalnya ini tantangan. Oke, kita tunggu beberapa saat, nanti akan terdownload atau masuk ke bagian ini. Nah, selanjutnya ini kan sudah selesai. Nah, kita langsung kirim. Kita klik kirim. Kalau di versi bahasa Inggrisnya send. Kita klik. Oke, nah di sini ada pesan, katanya pesan terkirim. Nah, bagaimana melihatnya? Kita masuk pada bagian ini, kita pilih terkirim. Nah, tugas yang sudah kita kirim tadi sudah terkirim kepada alamat email penerima Jagete 2018. Kita coba lihat apa isinya yang sudah kita kirim. Yang kita kirim adalah gambar dan file Microsoft Word. Nah, itulah bagaimana cara mengirimkan tugas melalui email. Selamat mencoba. Nah, ini kan tugasnya kita sudah kirim. Nanti penerima atau guru mata pelajaran akan membalas. Nah, di sini ada balasan, nanti akan dikirim lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya ada balasan? Nah, kalau ada balasan, maka akan masuk pada kotak masuk. Pada bagian ini ada utama, ada sosial, ada promosi. Nah, promosi biasanya iklan-iklan yang ditampilkan apabila kita menggunakan akun Gmail kita ini dalam salah satu situs perbelanjaan, maka akan dikirim secara otomatis ke email kita bahwa ada diskon ini, itu, dan sebagainya. Selanjutnya di sosial begitu juga dengan ini. Misalnya kita sudah menautkan akun Gmail kita ini di media sosial kita seperti Instagram, Facebook, Messenger, dan lain-lain. Nah, halaman utama adalah gabungan dari setiap informasi yang dikirim, baik dari sosial, promosi, dan lainnya. Yang jelas bahwa utama adalah inbox atau kiriman-kiriman dari orang lain. Maka kita melihatnya di bagian utama. Jadi itulah bagaimana cara mengirim file atau mengirim tugas melalui email. Selamat mencoba.